Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, beredar berita yang mana kasus chat mesumnya Rizik Syihab kembali dibuka. Karena setelah dibuka pada tahun 2020 sampai sekarang belum ada progres yang menjanjikan. Kami memohon secara khusus kepada Polda Metro Jaya untuk menangani kasus Rizik Syihab ini dengan serius. Kami mohon tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan sampai tebang pilih. Untuk itu, mari kita saksikan bersama cuplikan video yang akan kami sajikan kepada panjenengan semua. Heboh kasus chat mesumnya Rizik Syihab. Ternyata bahwa kasus tersebut telah dibuka kembali oleh polisi, menyusul bahwa SP3 atau surat penghentian penyidikan telah dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta. Dan karena kemudian SP3-nya dibatalkan, maka proses hukum kasus chat mesumnya Rizik Syihab harus diteruskan. Ini saya bacakan beritanya ya. Kasus chat mesum HRS dibuka lagi. Mahfud MD meminta proses hukum harus diteruskan. Nah, ini ternyata kasus tersebut sudah dibuka lagi. Mahfud MD berkomentar soal kasus chat mesum dengan tersangka Habib Rizik Syihab yang kembali dibuka. Menurutnya proses hukum harus diteruskan. Awalnya Mahfud MD membalas pertanyaan akun Twitter Makmun Murad tentang kasus HRS yang kembali dibuka. Mahfud menyebut tidak mengikuti kasus tersebut dari awal. Kita tunggu proses di polisi saja, kan ada orang yang memperadilankan dan dikabulkan oleh hakim. Saya tak mengikuti kasus ini sejak awal, itu urusan pengadilan, ucap Mahfud di akun Twitternya, seperti dilansir oleh Detikcom. Kemudian, Mahfud mengaku telah bertanya soal kasus chat mesum tersebut kepada Polri. Dia meminta proses hukum kasus diteruskan, namun tak ingin tahu dengan isi chat yang disebut antara Habib Rizik dengan Firza Hussein tersebut. Sudah saya tanya barusan ke Polri, katanya peristiwa chat terjadi tahun 2016 disidik, tapi kemudian di SP3 saat Muhammad Rizik Syihab ada di Saudi. Sekarang ada yang memperadilan SP3 ya sah. Proses hukum harus diteruskan. Soal detail isi chat saya tidak tahu dan tidak ingin tahu, kata Mahfud MD. Sebelumnya Hakim Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan memerintahkan agar kasus chat mesum Habib Rizik Syihab yang proses penyidikannya dihentikan oleh Polri dibuka kembali. Hal itu disebut berdasarkan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Kita hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan akhir untuk pra-peradilan kasus HRS dan FH untuk dugaan pornografi chat mesum yang sempat kasusnya dihentikan atau di SP3 dalam kurung surat perintah penghentian penyidikan oleh kepolisian, yang mana putusannya itu memerintahkan termohon selaku Polda Metro Jaya di sini untuk membuka dan melanjutkan kembali proses hukum dari HRS sama FH sendiri, kata kuasa hukum memohon Abi Febrianto Dunggio di PN Jakarta Selatan pada hari Selasa 29 Desember 2020. Ya, 2020 artinya 5 tahun yang lalu
kasus Satmusum ini sudah dibuka kembali dan agar diteruskan proses hukumnya. Tetapi 5 tahun berjalan sampai detik ini 29 Maret 2025, kita belum melihat progresnya, kelanjutannya seperti apa. Ya, padahal ketika itu Pak Mahfud MD ini ngomong ketika itu masih menjadi Menko Polhukam. Sudah meminta agar kasus proses hukumnya Rizik Syihab itu diteruskan kembali karena sudah ada surat keputusan dari Pengadilan Negeri Jaksel yang meminta agar dibuka kembali. Nah, melalui video ini saya meminta atau kita meminta kepada Polda Metro Jaya khususnya yang menangani kasus ini agar jujur kepada publik, agar proses hukumnya diteruskan sebagaimana dulu Pak Mahfud MD meminta. Kenapa sudah 5 tahun kita tidak mendengar beritanya? Kenapa tidak mendengar kelanjutannya? Dan menurut saya ini perlu untuk dilanjutkan di proses hukum secara terang benderang agar hukum tidak tebang pilih kepada siapapun. Agar hukum bisa diterapkan seadil-adilnya. Jangan kasus dihentikan diam-diam tanpa ada kejelasan apa alasannya, apa argumentasinya. Nah, apalagi kalau kita melihat yang bersangkutan Muhammad Rizik Syihab dari waktu ke waktu sampai detik ini tidak ada gejala, tidak ada etikat untuk memperbaiki diri, untuk tidak provokatif. Faktanya Rizik Syihab masih tetap provokatif. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut apa dan Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau Anda laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Gak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini.